سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini walaupun hujan kita diberikan dengan langkah kesempatan guna bisa menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah di aku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Suratul Baqarah 79.
Dalam ayat yang lalu kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di kelompoknya Bani Israel itu terpecah menjadi 4 gitu kan. Ada kelompok yang pertama, kelompok yang tukang merubah-rubah ayat Allah. Ini spesialis, berarti orang-orang pintar kan. Tidak mungkin bisa merubah ayat Allah kalau nggak pintar. Makanya persyaratan jadi orang yang pemimpin mereka itu ya pintar gitu. Bahkan kadang-kadang sekolahnya pun harus sekolah teologi, karena kepintarannya harus diuji dari situ. Tukang merubah ayat-ayat Allah tuh. Yang kedua ada golongan nifak. Jadi bukan hanya di Islam saja, munafik itu ada juga gitu, di luar sana juga sama. Ada golongan yang ketiga, caci maki dari orang yang tidak munafik terhadap orang yang munafik, karena melihat ketulusan sikap ramah orang muslimin. Ada juga yang tidak munafiknya gitu. Nah, kemudian yang keempat ada yang ummi, tidak tahu menau, nulis tidak, baca tidak, sekolah juga tidak, tapi kalau ngomong kayak orang yang sudah pintar gitu. Kenapa? Karena sudah didoktrin. Ini ummi disebutnya. Nah, golongan-golongan yang macam seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailun lilladzina yaktubunal kitab. Kecelakaan, kata Allah, lilladzina yaktubunal kitab, bagi mereka yang selalu menulis Alkitab biaidihim, dengan tangannya. Artinya tukang ngarubah tuh. Lalu setelah dirubah dia katakan summa yaquluna hadza min indillah, ini dari Allah, padahal tulisan dia. Ini dari Tuhan kita, ini dari Nabi kita, padahal tulisan dia. Kenapa mereka melakukan perbuatan seperti itu? Liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya dengan maksud menjual ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga duniawi, karena mereka tidak mau kehilangan aset. Kalau seandainya itu ayat benar-benar disampaikan yang jujurnya, kehilangan pengikut, kehilangan aset, kehilangan wibawa, bahkan yang terpenting tidak mau kehilangan duit. Karena kan itu tujuannya. Padahal itu adalah samanang qalila. Samanang qalila itu harga yang murah, tidak ada harganya, karena itu bagian dari duniawi. Bahkan fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kalimat wailun ini sudah dikatakan kemarin ya. Jadi wailun itu kalimatul azab, kalimat siksa. Yang tidak ada kalimat wailun itu menyenangkan, enggak ada. Kalimat wailun itu selalu celaka. Makanya kecelakaan lahum bagi mereka mimma katabat aydihim, yang telah menulis dengan tangan mereka kitab itu, lalu mereka katakan bahwa itu adalah dari Tuhan. Bahkan wa wailul lahum mimma yaksibun, kecelakaan bagi mereka mimma yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Sudah pasti itu, sudah ancaman berarti kan. Nah, setelah diancam model begini, lalu mereka berkilah, diancam neraka kan ini kan. Ibaratnya disampaikan oleh Rasulullah kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disampaikan ayat-ayat seperti ini merupakan ancaman bagi mereka dengan neraka, lalu mereka berkata, kata mereka yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bi haqiqatil murad, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu, dan mereka berkata, lan tamassana, kami tidak akan tersentuh, atau kami tidak akan tersentuh, atau tidak akan ditimpa an-naru neraka, illa ayyaman ma'dudah, terkecuali hari yang berbilang. Qul, katakan ya Muhammad, ittakhadtum, apakah kalian telah menerima indallahi, dari Tuhan, dari Allah, ahdan, perjanjian,
wala yukhlifallahu ahdah, maka tidaklah atau tidak akan mungkin menyalahi, wala yukhlifallah, wala yukhlifa, tidak akan menyalahi Allahu Allah ahdahu, terhadap janjinya. Am taquluna, bahkan mereka mengatakan atau kalian mengatakan, alallahi, terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Bala, bala itu harap. Bala man kasaba sayyi'atan, bala ay tamassaku, artinya bala bakal berdiam gitu kalian itu. Man kasaba, siapa orang yang berbuat sayyi'atan, kejelekan, wa ahatat, dan meliputinya, bihi, dengan itu man, khati'atuhu, kesalahannya itu man. Fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah ashabun nar, penghuninya neraka. Hum, mereka itu, fiha, di dalam nar, khaliduna, selama-lamanya. Walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah adalah penghuni surga. Hum, mereka di dalam surga, fiha, khaliduna, selama-lamanya. Segitu dulu. Kita balik. Nah, ini kan merupakan ayat ancaman gitu kan, ibarat. Apa yang diberitahukan oleh baginda Nabi kepada mereka itu ancaman. Bukan main sebetulnya itu. Harusnya mereka sadar. Tapi enggak mereka membuat sadar tuh. Malah mereka mengatakan wa qalu. Kalimat qalu itu kan jamak. Qala yaqulu qaulan, atau qala, qalani, qalu. Kalau di dalam Quran itu biasanya suka ada alif di depannya itu. Qalu itu ada alif ya. Padahal sebetulnya tidak berfungsi alif. Yang berfungsi itu adalah wawunya. Lalu alif itu buang aja, nggak boleh. Tetapkan saja di situ. Lalu alifnya alif apa ini? Ini kalau di dalam tajwid itu disamain itu disebutnya alif fariqah. Itu fariqatun bainal mufrad wal jam'i. Alif yang membedakan antara mufrad satu dengan jamak. Makanya suka dibawa alif. Padahal tidak ada fungsinya. Wa qalu. Sama halnya dengan dalam ayat-ayat yang lain juga begitu. Alif itu selalu dibawa. Itu alif fariqah disebut. Tapi kalau di tajwid biasa nggak ada. Tajwid buku-buku pasar itu nggak ada. Itu buku-buku yang besar. Lan tamassana. Kata mereka nih, kami ini tidak akan tersentuh atau tidak akan menyentuh an-naru, neraka, illa ayyaman ma'dudah, terkecuali beberapa hari aja gitu. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Lantaran mereka itu punya keyakinan. Pertama, mereka menganggap bahwa mereka ini adalah anak Tuhan. Karena mereka banyak diistimewakan, banyak diberikan anugerah, sehingga mereka mengira bahwa mereka itu adalah manusia yang paling istimewa. Yang kedua, karena mereka menganggap bahwa dari turunan kakek moyang mereka itu banyak yang dijadikan nabi. Itu menunjukkan kemuliaan, kata mereka. Yang ketiga, kami ini tidak akan dicipta, tidak akan disiksa di dalam neraka kecuali hanya beberapa hari aja. Kenapa mereka mengatakan demikian? Sebab yang mereka lakukan itu punya keyakinan bahwa kesalahannya itu cuma satu, yaitu menyembah patung sapi itu selama 40 hari. Dan mereka itu punya keyakinan kalaupun masuk neraka hanya hari itu saja, 40 hari itu. Makanya disebutkan di sini, lan tamassana, kami tidak akan tersentuh, tidak akan menyentuh pada kami an-naru, neraka, illa ayyaman ma'dudah,
kecuali hari yang beberapa hari saja. Artinya itu qalilatun arba'ina yauman. 40 hari lebih sedikit lah. Karena yang disebutkan ma'dud itu kan kalimatnya biasanya kan 40, 50, 60, 70 itu ma'dud. Sama halnya dengan Ramadan kan gitu. Ayyam ma'dudat gitu kan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyam ma'dudat itu. Hari-hari yang dimaklumi. Nah, itu kalimat ma'dud. Kalau dalam konteks bahasa Arab itu kalimat ma'dud itu 40. 40, 50, 60, 70 dan sampai ke atas itu. Itu ma'dud disebutnya. Tapi kenapa kalimatnya ayyam ma'dudat tapi sementara kita puasa cuma berapa hari? 30 atau banyakannya 29 kan? Kenapa tidak 40? Nah, inilah diberikan keringanan oleh Allah karena memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kalimatnya ma'dud, tapi puasanya 30 hari atau 29. Tapi pahalanya tetap aja Bang, sama dengan 40 gitu. Padahal ukuran 40 itu ma'dud itu adalah 40. Illa ayyam ma'dudat, terkecuali hari-hari yang ma'dud yang terbilang. Artinya mereka menganggap bahwa paling masuk neraka aja 40 hari doang gitu. Habis itu kami dikeluarkan sudah. Summa tazulu, kemudian kami diberhentikan di neraka. Apa itu kan berarti menganggap bahwa neraka itu pun juga sahabat mereka kan. Seolah-olah kan gitu. Karena mereka kan dengan santarnya mereka itu mengaku bahwa mereka itu ahli surga kan kemarin sudah. Bahwa agama di luar mereka itu tidak punya pegangan, bahwa mereka lah yang disebutkan agama kan gitu. Nah, karena mereka mengatakan demikian, qul kata Allah lahum kepada mereka, ya Muhammad katakan kepada mereka, attakhadtum, asalnya attakhadtum, dibuang hamzah wasalnya karena menganggap cukup dari hamzah istifham. Attakhadtum, apakah engkau telah menerima? Asalnya takhadha itu mengambil, tapi yang dimaksudkan itu adalah menerima. Apakah kalian telah menerima, kata Allah, indallahi ahdan, dari sisi Allah perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan itu artinya apakah mereka itu telah menerima perjanjian bahwa kalaupun ke neraka mereka 40 hari gitu? Apakah pernah menerima begitu? Perjanjian macam seperti itu? Kan enggak. Fala yukhlifallahu ahdah. Kalau Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Kalau Allah sudah akan menyiksa pada mereka yang menyimpang dari aturannya, pasti Allah akan laksanakan itu. Sama halnya ini dengan mereka. Mereka telah melampaui batas sebetulnya dalam penyimpangan itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kelakuan mereka itu nanti. Sementara mereka menganggap bahwa walaupun kami ke neraka paling 40 hari doang, padahal nggak ada perjanjian, kata Allah macam begitu. Pokoknya kata Allah biasa begini, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sudah menyimpang perjanjian seperti itu, bahkan mereka ke neraka pun akan 40 hari, bahkan tidak ada perjanjian dengan Tuhan macam seperti itu. Bahkan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan dengan apa yang tidak mereka ketahui. Berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu yang mana dia sendiri tidak tahu sebetulnya. Nah, ini kan berarti ngarang-ngarang aja. Artinya pengenan sendiri aja gitu kan. Jadi kalau misalkan macam-macam seperti itu, berarti itu omongan sendiri doang itu. Makanya bala, kata Allah, tamassakum wa taqalladuna fiha. Harap napi ini Latin yasiru isbatan, berarti ini menjadikan isbat. Artinya bala
tempatmu itu, tetap berdiamlah di situ nanti. Di neraka maksudnya. Enggak bakalan masuk ke dalam neraka 40 hari, enggak, kata Allah. Bahkan kata Allah, man kasaba sayyi'atan, siapa orang yang berbuat akan kejelekan, wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian diliputi atau dilindungi kejelekan itu, dilindungi pula dengan kesalahannya. Sudah berbuat jelek, berbuat salah, lalu dilindungi juga dengan kesalahan. Sudah bohong, dilindungi juga dengan kebohongan. Maka orang yang macam seperti ini, kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah, kata Allah. Siapa maksudnya? Mereka yang tadi menyebutkan begitu. Ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, fiha, di dalamnya pun mereka khaliduna, selamanya. Khalidun itu lawas, Bang. Kalau kalimat khalidun itu enggak ada batas. Kalau intaha mungkin masih ada batas. Kalau intaha itu ada batasnya. Tapi kalau khalidun itu enggak ada batas, nah sampai kapanpun itu, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya yang jelas, kalau orang sudah masuk ke situ, enggak ada lagi yang namanya batasan waktu. Sama halnya dengan ahli surga. Ahli surga pun juga khaliduna, selama-lamanya. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga, enggak ada lagi batasan waktu. Sebab kalau seandainya ahli neraka itu dikasih tahu batasan waktu, senang. Ahli neraka masuk neraka dikasih waktu, kata Allah, diam lo di sini 100 tahun. Itu senang dalam neraka tuh. Kenapa? Karena habis 100 tahun pasti kemana? Keluar dia. Sebaliknya ahli surga demikian. Kalau ahli surga itu di dalam surga dikasih tahu batasan waktu 100 tahun, misalkan, itu di dalam surga enggak bakalan menemukan kesenangan. Sebab habis 100 tahun kemana? Keluar dari surga kan? Makanya enggak ada istilah expire. Enggak ada istilah di surga itu expire atau di dalam neraka expire. Pokoknya begitu sudah masuk ke dalam situ, enggak ada lagi orang mikirkan mau keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kan gitu. Ketika mereka itu berkehendak, kullama aradu an yakhruju minha, pengen keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka. Ini ayat menjelaskan tentang ahli neraka itu kadang-kadang dikasih bolongan begitu, dibuka pintu neraka tuh oleh malaikat. Ketika liatin pintu neraka terbuka, berbondong-bondong tuh ahli neraka tuh masuk ke dalam situ. Ayo kita keluar. Keluar sana ngabrik. Begitu sudah dekat dengan pintu, pintunya ditutup. U'idu fiha, ditutup lagi itu pintunya. Akhirnya nangis semua nih. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita semua. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasain, cicipi loh, rasain loh. Dzuqu falan nazidakum illa adzaba. Kalau dalam ayat yang lain tidak ada lagi illa adzaba, kecuali siksa terus. Kalau di sini dzuqu, rasain dengan apa yang dulu engkau bohongkan ini tentang neraka yang dulu tidak percaya. Nah sekarang rasain, kata Allah. Pokoknya selamanya di situ. Lalu bagaimana dengan orang yang mukmin? Walladzina amanu, adapun orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka adalah ashabul jannah, golongan surga, hum, mereka fiha, di dalam surga, khaliduna, selama-lamanya. Jadi kalau dilihat dari segi ayat ini, man kasaba itu kalau dilihat secara mannya itu, ini bisa jadi kemungkinan ada man syartiyah.
Berarti kalau man syartiyah laqad kasaba jadi fi'il syarat. Jawabannya adalah faulaika ashabun nar. Berarti antakulu mausul wa kasaba silahnya. Nah, kalau seandainya seperti ini, berarti kan ada berbangan dengan khobarnya itu. Nah, ini menunjukkan bahasa isyarah sebetulnya. Ila anna khuludan nar musabbabun 'anil kufri bi khilafi khuludil jannah wa la yatasabbabu 'anil iman bal bi mahdin fadlillah. Kalau ditinjau dari segi bahasa ayat, ini menunjukkan isyarah bahwa orang yang dalam masuk ke dalam neraka itu sebetulnya ada sebab. Orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena kekufuran. Makanya kalau dilihat dari man kasaba sayyi'atan tadi itu, berarti sebab karena kufur itulah mereka itu bisa masuk ke dalam neraka. Sementara orang yang dalam masuk ke dalam surga, kalau ditinjau dari isyarah segi ayat ini, sebetulnya bukan karena sebab. Beda halnya orang masuk neraka tadi ya. Ya sekali lagi, orang masuk neraka itu lantaran sebabnya adalah kufur. Tapi orang yang masuk surga itu bukan sebab karena iman. Tapi orang yang masuk ke dalam surga itu karena hanya bifadlillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihatin dari segi bahasa ayat. Kok bisa seperti itu? Lantaran karunia Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang menyebabkan semua orang bisa masuk surga. Tapi kalau orang yang masuk neraka itu diakibatkan karena kekufuran. Berarti kalau enggak kufur, enggak bakalan masuk ke situ. Kuasa Allah misalkan memasukkan orang yang kufur ke dalam surga, bisa. Atau sebaliknya, kuasa Allah memasukkan orang yang ahli taat ke dalam neraka, bisa. Cuman kalau masalah seperti itu, di mana keadilan Allah? Makanya Allah adil untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang salah ke neraka, yang benar ke surga. Itu untuk menunjukkan keadilan. Tapi sekali lagi, orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena iman, tapi berkat karena rahmat Allah. Ya kan? Cuman untuk mendapatkan rahmat Allah harus iman. Karena tidak mungkin akan dapat rahmat Allah terkecuali iman. Itu. Enggak mungkin sekonyong-konyong orang dapat rahmat Allah kalau tidak iman. Makanya berapa banyak orang yang tadinya tidak iman bisa masuk surga. Lantaran apa? Lantaran pada penghujung akhirnya iman ke Allah. Bukankah banyak sahabat yang belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat menjalankan hukum syariat, baru masuk Islam, ikut perang dengan Nabi, mati di medan perang. Ayo, kalau misalkan menurut kacamata syariat, kapan ibadahnya? Ya kan? Seperti ada Julaibib. Julaibib itu kan asalnya orang luar, lalu masuk Islam. Begitu sudah masuk Islam sebentar, lalu nikah sebentar, sebelum malam pertama ternyata ikut perang dengan Nabi. Di peperangan gugur. Kalau seandainya liatin hukum syariat, sholat belum, puasa belum, apa-apa dengan Nabi yang dihukumkan syariat belum. Tapi ini Julaibib mendapatkan kehormatan. Bahkan Nabi sendiri pun kangen pengen bertemu lagi dengan Julaibib. Kenapa? Lantaran ini Julaibib walaupun sifatnya belum sempurna dalam keislaman, baru mendapatkan kesyahidan di situ. Baru mendapatkan syahadat, baru mengikrarkan keislaman, sudah syahid. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan masuk surga bukan karena sebab iman, tapi masuk surga karena fadlillah, karunia dari Allah.
rahmat dari Allah. Itu. Beda halnya dengan masuk neraka. Kalau neraka itu sebabnya ada kufur. Kalau enggak kufur, enggak bakalan masuk ke dalam situ. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Ini perasaan lawas betul ya Bani Israel ini. Penjabaran Bani Israel ini. Sampai kapan nih? Sampai ayat 100 lebih nih Bani Israel itu. Sabar Pak, sabar ya. Sabar. Kita ikuti ayat-ayatnya aja. Ayat selanjutnya, biar cepat beres nih. Ini akan menjelaskan tentang Bani Israel ikrar janji ini, ingkar janji dengan Allah. Di sini ada sedikitnya. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Lalu sekarang bagaimana? Ada orang yang iman tapi tidak amal soleh. Ini di mana? Apakah di surganya sebentar gitu? Ada orang yang beriman tapi tidak amal soleh. Pemukhalidun fil jannah, itu pun juga sama, langgang di dalam surga. Cuman awalnya ada di dalam kehendak Allah. Orang yang beriman tapi tidak amal soleh, itu langgang di dalam surga. Kalau dia sudah masuk surga, cuman bimasyiatillah. Artinya ini ada kehendak Allah. Kalau Allah mau lemparkan dulu ke sana, itu bisa jadi. Itu. Cuman berapa lama Allahu a'lam. Kenapa? Karena tidak amal soleh, tapi ia iman. Salat kada, puasa enggak pernah. Tapi kalau mendengar Islam dicaci maki, oh dia paling depan tuh, hajar orangnya. Kan berarti ada iman tuh. Ada imannya dalam dirinya, tapi beramal soleh tidak. Ini bisa jadi kalau masuk surga ya khaliduna fiha, dalam langgeng di dalam situ. Cuman bimasyiatillah, itu ada kehendak Allah di awalnya. Bisa diceburin dulu atau memang Allah mau ngangumeni gitu. Karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa idz akhadna mitsaqa. Dan ingatlah, ay wadhkur, ingatlah. Idz akhadna, ketika kami mengambil perjanjian mitsaqa Bani Israil. Perjanjian dengan Bani Israil di dalam kitab Taurat maksudnya. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan la ta'buduna. Bisa dibaca la ya'buduna, bisa dibaca la ta'buduna. Sama-sama fi'il mudhari'. La ya'buduna, tidak boleh mereka beribadah berarti. Kalau la ta'buduna, tidak boleh engkau beribadah. Illallah, terkecuali kepada Allah. Khobar bimakna nahi berarti ini. Ini suatu berita bimaknanya larangan. Artinya kalian itu tidak boleh beribadah kecuali ke Allah. Jangan yang lain. Bahkan di dalam kitab Taurat itu diberitahukan perjanjiannya itu wabil walidaini ihsana, ay wa ahsinu bil walidaini ihsana. Di dalam kitab Taurat itu diberitahukan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba, ini syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel, yang tertuang perjanjian di dalam kitab Taurat. Tapi tertuangnya ini perjanjian sama kan dengan hukum syariat kita. Pertama, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Berbuat baik terhadap kedua orang tua ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalimatnya la ta'buduna illallah. Setelah perkataan tidak boleh ibadah kecuali dengan Allah. Artinya ke Tuhan dulu, baru wabil walidaini ihsana. Kenapa ini peringkatnya kedua? Karena wa atabil haqqil walidain aqibal haqqullah. Ini mengisyaratkan annahu aqidul huquqi ba'da ibadatillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak boleh ibadah kecuali Allah, lalu berbuat baiklah dengan kedua orang tua. Peringkatnya setelah beribadah lalu kedua orang tua. Berarti ini menunjukkan isyarat bahwa berbuat baik kepada orang tua itu dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa hak orang tua itu lebih kuat setelah kita beribadah ke Allah. Apalah artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dengan orang tua tidak bagus. Padahal di dalam ayatnya pun kita ini disuruh oleh Allah ibadah ke Allah lalu kedua orang tua. Bahkan dalam ayat yang lain kan, wabil walidaini ihsana. Wa'budullaha wabil walidaini ihsana. Sama dengan ayat yang lain juga. Ibadahlah kalian kepada Allah lalu dengan kedua orang tua harus berbuat baik. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya ada yang terbalik kadang-kadang. Senin Kamis rajin, sedekah rajin. Tapi kalau dengan orang tua, yang kadang-kadang ada sedekah dengan orang lain, gede-gedean bang. Tapi begitu dengan orang tuanya, minta beras aja suruh kuli dulu. Ada macam begitu kan? Ini anak yang durhaka yang macam begini. Ada apa kejadian macam seperti itu? Saya lihat sendiri itu. Kalau orang tuanya pengen beras itu mesti nyangkul dulu di sawahnya. Tapi kalau nyumbang ke musola, masjid orang, itu gentengnya aja 1 truk dia sendiri yang tanggung. Orang tuanya sehari-harinya aja tidak pernah dia perhatikan. Ini kebalik ya. Makanya Allah berikan tuh peringkat yang kedua setelah alla ta'budu illallah itu wabil walidaini ihsana. Itu menjadi kekuatan hak kepada orang tua itu setelah ibadah ke Allah. Itu. Bahkan dalam ayat lain kan, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan wabil walidaik, dan kedua orang tua. Itu selalu digandengkan kan? Selalu digandengkan, tidak dipisahkan. Karena ibaratnya begini, alla ta'budu illallah atau alla tashkuruli itu adalah hablum minallah. Sedangkan wabil walidaini ihsana atau wabil walidaik itu adalah hablum minan nas. Kebaikan dengan Allah harus, dengan makhluk pun juga harus. Jangan dibulak-balik. Dengan Allah baik tapi dengan makhluk tidak, atau dengan makhluk baik dengan Allah tidak. Dua-duanya harus seimbang, karena Islam ini agama yang seimbang. Tidak melulu urusan duniawi, tapi urusan akhirat pun juga sama. Tidak melulu urusan akhirat, tapi dunia pun juga sama. Tetap seimbangkan. Karena Islam itu agama yang seimbang. Makanya kan doanya pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah, kan begitu. Tidak dunia hasanah, akhirat nggak apa-apa dah. Nggak begitu. Tetap. Yang kedua, wadil qurba. Berarti wa ahsinu dzil qurba. Peringkat yang kedua, berbuat baik dengan kerabat. Kerabat dari mana? Kerabat yang dari saudara sedekat kita. Baik dari bapak, dari ibu, saudara ading, saudara kakak, anak ading, anak kakak, itu semua saudara. Dari pihak bibi, dari pihak kakek, dari pihak nenek, itu semua saudara. Berbuat baiklah dengan situ. Berbuat baik dengan orang tua tapi saudara kita dimusuhi, ini nggak bagus. Karena saudara pun juga ikutan. Kerabat yang kedua. Lalu yang ketiga. Kenapa ini kerabat yang kedua ya? Disuruh berbuat baik kerabat yang ketiga kalinya setelah kita berbuat baik dengan orang tua. Karena li'anna haqqul karabat tabi'un li haqqil walidain. Wal ihsanu ilaihim innama huwa biwasitatihima. Karena haknya kerabat itu turut kepada haknya kedua orang tua. Berarti berbuat baik dengan kerabat itu menjadikan wasilah pelantaraan berbuat baik dengan kedua orang tua. Jadi kerabat itu pun juga sama harus diberbuat baik.
Sebab kerabat itu pun juga, itu kekerabatan kita itu tabi'un li haqqil walidain. Itu turut dengan haknya kedua orang tua. Artinya kalau kita berbuat baik dengan kerabatnya dari pihak orang tua kita, berarti kita pun juga sama itu disenangi dengan orang tua kita. Karena itu pelantaraannya. Jangan kita berbuat baik dengan orang tua, tapi dengan kerabat tidak bagus. Orang tua pun juga kadang-kadang nggak senang. Karena peringkat yang ketiga itu. Kemudian wal yatama, dan juga anak yatim, jam'u yatimun, jamak dari yatim. Yatimun, yatamani, yatama, jamak. Siapa anak yatim ini? Orang yang termasuk dari golongan bahasa Adamiyyi. Artinya turunannya turunan manusia. Man faqida abahu, orang yang tidak ada bapaknya, itu yatim atau tidak ada ibunya. Piatu disebutnya. Tidak ada keduanya, yatim piatu. Sampai kapan batasannya? Ketika sudah sampai balik. Karena la yatimu ba'dal hulum, tidak ada lagi yatim kata Nabi setelah balik. Jadi kalau sudah anak punya cucu, punya anak, itu nggak usah yatim lagi. Itu nggak yatim lagi. Yatim piatu. Tapi sekarang ini kadang-kadang yatim itu ya sudah 20 tahun, 30 tahun masih yatim juga gitu. Padahal yatim itu ukurannya la yatimu ba'dal hulum. Tidak ada yatim lagi setelah balik. Ya, tak ada batasannya seperti itu. Sama dengan mu'alaf itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku mu'alaf. Kapan sampean mu'alaf? Dulu Pak Ustaz tahun 2017. Oh, berarti 2001 ini sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun, masa ya mu'alaf terus? Setahun mu'alaf ini baru. Kemudian wal masakin, berbuat baik juga dengan orang-orang yang miskin. Ketika disebutkan masakin berarti di dalamnya ada fakir. Karena setiap ada miskin pasti fakir. Tapi kalau yang ada fakir belum tentu miskin, gitu kan? Gitu. Berarti disebutkan masakin ini ada fakir di dalamnya. Berbuat baiklah dengan orang miskin. Itu juga Bani Israel sama, disuruh begitu, sama dengan hari syariat kita nih. Kemudian waqulu linnas, ucapkanlah oleh kalian linnasi husna, kepada manusia atau kepada orang lain itu dengan ucapan yang baik. Artinya amar ma'ruf nahi munkar, perkataanlah yang bagus-bagus. Bahkan Nabi kita pun juga sama kan, qul, yang baik-baik itu. Kalau misalkan kita ini tidak bagus pembicaraan, qul liyasmut, diam aja gitu. Qul khairan aw liyasmut gitu kan. Katakanlah yang baik aw liyasmut, atau diam saja. Kalau ada perkataan itu manfaat, katakan. Ada manfaatnya, katakan. Ada maslahatnya, katakan. Kalau tidak, diam aja. Ini juga sama. Wa qulu linnasi husna, omongkan kepada orang lain itu dengan omongan-omongan yang baik. Karena wa khaliqun nas bi khuluqil hasan kan. Yang terbaiknya manusia, ciptaan manusia itu bi khuluqil hasan, yang mana akhlaknya yang bagus. Tidak akan bisa dikatakan orang baik kalau sementara dalam ucapannya kasar. Tidak akan bisa dikatakan orang itu berakhlak kalau dalam perilakunya ternyata tidak sesuai. Makanya Imam Hasan itu menyebutkan man la adaba wala khata. Siapa orang yang tidak punya adab berarti tidak punya akhlak. Wa man la sabara wala dinalah. Siapa orang yang tidak sabar berarti dia tidak punya agama. Kemudian yang ketiga, lupa lagi. Yang ketiga, tidak punya agama. Kemudian yang ketiga, ketika dia itu tidak punya akhlak, man la khalqa wa man la akhlaqa wa la zulfalah. Siapa orang yang tidak punya akhlak, maka tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dihempaskan oleh Allah. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian dirikan salat
wa atuz zakah, dan juga keluarkan zakat. Aqimis shalah hablum minallah, wa atuz zakah adalah hablum minannas. Kan selalu digandengkan tuh. Tadi setelah kita disebutkan tuh, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan ibadah kepada selain yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hablum minallah. Wa bil walidaini ihsana adalah hablum minannas. Begitu juga wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini adalah hablum minallah, hablum minannas. Tidak boleh dipisahkan. Loh, Bani Israel kan tidak ada salat. Sebetulnya yang dimaksudkan itu aqimis shalah wa atuz zakah itu mereka itu disuruh Islam dulu. Islam kalian, masuklah Islam ke dalam Nabi Muhammad, lalu dirikan salat, lalu keluarkan zakat. Maksudnya seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, misalkan kalau memang seperti itu, itulah agama yang lurus. Jangan berpaling dari situ. Jadi intinya kan apa yang dituangkan di dalam perjanjian kitab Taurat sama dengan syariat kita kan? Cuman apa yang terjadi? Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Artinya ini iltifat dari goib, kemudian iltifat jadi mukhatab. Summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit daripada kalian. Artinya sedikit orang yang tidak berpaling, yang mau mengakui akan apa yang diterapkan di dalam kitab Taurat, sedikit sekali. Sedangkan wa antum mu'ridun, wa antum dan semua kalian itu mu'riduna, berpaling. Berpalingnya mereka itu ka'abaikum, seperti nenek moyangmu dulu. Artinya sama-sama saja. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sama juga gitu, dengan nenek moyang mereka gitu. Kalau memang sama-sama saja seperti itu, untungnya gitu, mereka itu hidup ketemu dengan Nabi Muhammad. Coba kalau seandainya tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, habislah mereka. Cuman karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun sedikit yang iman dengan Nabi Muhammad, tapi azabnya, siksanya ditahan oleh Allah. Berkat apa? Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Coba andaikan masih Nabi dulu, habislah mereka. Cukup sudah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu hayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil alamin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توسلنا بالتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.